masjid gak diurus. Naudzubillah ini. Ini pernah kejadian di kitab Irsyadul Ibad, insyaallah. Di kitab Irsyadul Ibad diceritakan. Nih, di kitab Irsyadul Ibad diceritakan seorang mayit yang nganggur 2 hari di masjid. Mayit nganggur 2 hari di masjid. Jadi ceritanya gini, ada seorang preman kampung yang tidak disukai satu warga kampung meninggal dunia. Ini orang buat onar semasa hidupnya. Hidupnya itu tidak pernah ngasih manfaat ke orang lain kecuali kejelekan terus. Sampai-sampai ada orang meninggal kan innalillahi. Ini kalau dia meninggal alhamdulillah semua. Satu kampung ucap alhamdulillah. Ini memang orang ahli onar. Akhirnya ketika si orang ini meninggal, istrinya bingung, gak ada yang memandikan, gak ada yang mau nyolati, gak ada yang menguburkan. Akhirnya nyewa orang, 2 orang untuk memandikan, mengkafani, terus disolatkan. Setelah nyewa 2 orang hadirin, orang ini memang mandikan, ngafani. Cuma orang 2 ini waktu sholat ditanyai, kenapa kok jenengan gak mau nyolati? Kami gak tahu caranya, nyolati mayit ini seperti apa. Wis setelah itu bingung ini istrinya mau minta tolong kepada siapa? Semua orang nggak mau. Nih, akhirnya istrinya ini pasrah. Mayit ini geletak di dalam masjid selama 2 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. 2 hari nganggur di masjid. Subhanallah. Di daerah itu hadirin ada seorang wali min auliyaillah, seorang waliullah, seorang tokoh di situ yang tidak pernah keluar rumah selama 10 tahun. 10 tahun beribadah, istilahnya khulwat, ibadah terus di kamarnya selama 10 tahun, tidak pernah keluar rumah. Ke pasar, harga Lombok naik, tidak tahu. Begini, ini ibadah terus orang ini, luar biasa selama 10 tahun. Kok subhanallah, orang wali ini keluar kampung, ini masalah viral waktu itu. Ada di Lambe Tura, Allahumma sholli ala Muhammad. Viral sekampung. Yai, Masya Allah, tumben jenengan kok keluar rumah, ada apa ini kok? Jenengan keluar. Aku diperintahkan guruku untuk menyolati satu daripada orang-orang soleh. Apa ini? Perasaan tidak ada yang meninggal. Mau nyolati siapa ya ini? Ayo semua masyarakat kampung ikut saya ke masjid nyolati satu orang soleh yang diperintahkan oleh guru saya. Akhirnya subhanallah satu kampung kaget loh, ini kan sing biasanya belayar-belayar lah saudaranya. Yang biasa rambutnya sembilan warna-warni kok disolati sama yai. Akhirnya disuruh wudhu semua hadirin. Setelah sholat, ini yai ngomong kepada istrinya, ngapunten, mohon maaf saudariku perempuan, suamimu ini punya amalan apa yang luar biasa? Kok dia ini disuruh guru saya nyolati loh. Berarti orang spesial suami anda ini. Istrinya ngomong, enggak ada. Memang benar yang dikatakan orang-orang kampung ini benar. Suami saya ahli onar, ahli maksiat, benar. Apa kebaikan satu saja kebaikannya sebutkan? Apa mungkin ada kebaikannya? Ini sambil mikir istrinya. Enggak ada. Enggak ada kebaikannya sama sekali. Oh, cuma pernah Pak Kiai cuma 1 kali. Ada kebaikannya cuma 1 kali. Suatu ketika suami saya ini ngajak saya ke pasar. Ya. Saya dijak beli belanja sama suami saya. Suami saya itu biasanya nunggu di parkiran, kok subhanallah sekarang masuk ke pasar, nemeni saya belanja. Nemeni saya beli lombok, berambang, sabun muka, beli semua. Kok subhanallah saya ditemani. Subhanallah ada satu anak compang-camping nyamperin kita. Anak yang compang-camping nyamperin kita. Anaknya usia 4 tahun, 5 tahun. Ditanyai oleh suami saya, bapakmu kemana? Bapak saya meninggal. Ibu kamu kemana? Ibu saya meninggal. Saya cuma sebatang kara, saya minta uang buat makan. Langsung sama suami saya, itu anak diambil, dibawa pulang, dimandii, dikasih uang. Langsung suami saya bilang sama anak itu, kalau kamu butuh kesini, saya orang tuamu. Saya ini orang tuamu, jangan cari orang lain. Kalau kamu butuh apa-apa, datang ke saya. Ya mungkin cuma itu tok Pak Kiai kebaikan suami saya. Itu bukan tok itu kata Pak Kiai tadi. Bukan kebaikan yang biasa, itu luar biasa itu. Bahwa suamimu ini perhatian kepada anak yatim berarti luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu bersabda, ana ma'aka fil yatim kahalataini fil jannah. Aku dengan orang yang melihara anak yatim keadaannya ini seperti 2 telunjuk ini dalam surga, sangat amat dekat. Sedangkan orang yang merhatikan anak yatim itu berarti diperhatikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
suami jenengan ini termasuk orang soleh. Padahal cuma sekali hadirin perhatian sama anak yatim. Apalagi kita kalau selalu memusatkan perhatian kepada anak-anak yatim ini, karena arsy-nya Allah itu guncang karena dua perkara. Yang pertama karena kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Fahtazal arsyu toroban wastibsyara. Di tiba itu dikatakan. Yang nomor dua, arsy itu bergoncang karena tangisan anak yatim. Jadi hati-hati kalau sampai kita ini menangiskan anak yatim. Kalau bisa kita cintai, kita sayangi anak yatim. Ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini yang nomor dua, mengurus mayat apabila sudah meninggal. Jadi kalau ada mayit, ya, kalau bisa disegerakan. Memang tidak apa-apa kalau masih tunggu keluarganya maksimal sehari. Sehari itu sudah bagus itu. Keluarganya dari luar mau jenguk si jenazah itu, ditunggu sehari tidak apa-apa. Cuma kalau ini nunggu keluarganya 1 bulan ya, naudzubillah min. Jadi kalau bisa disegerakan. Ya. Yang nomor 3, nah ini yang sekarang jarang terjadi. Ya, yang nomor 3 yaitu wa taswijul binti idza balaghat. Nih, wa taswijul binti idza balaghat. Yang nomor 3. Nih, yang nomor 3 dikatakan mengawinkan anak perempuan apabila telah balik. Ya. Jangan sampai anak perempuan ini kalau sudah ada yang melamar 1, 2 sampai berapa kali ditolak itu kurang bagus. Kalau sudah balik ada anak lelaki bagus, ganteng nih. Kayak Ustaz Farid ini bisa sebelah saya ini. Ini Joko semua ini dua-dua ini, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang laku cuma saya, Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada anak lelaki yang baik nih, agamanya juga bagus, minta anak panjenengan, terus nolak itu juga kurang bagus. Kalau sudah memang kita lihat bagus, bismillah sudah. Jadi ini pekerjaan aja enggak punya, mau dikasih makan apa anak saya? Kadang kan gitu sekarang ini. Yang dilihat ekonominya. Jangan khawatir. Allah Ta'ala itu berjanji dan Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Ini di Quran dikatakan iyaqulul fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jikalau sepasang sejoli, sepasang seseorang yang ingin menikah keadaannya fakir, tidak punya harta, tidak punya topik, Allah Ta'ala berjanji akan mengayakan atau mencukupkan. Yaqulul fuqara yughnihumullahu min fadlih. Ai fadlih kata Abdul bin Abbas, biberkati zuwaj. Karena keutamaan menikah. Jadi kalau menikah jangan sampai banyak kok. Kadang sekarang orang-orang itu seperti ini. Anak saya kalau sudah mapan baru saya nikahkan. Nah itu keliru. Nikahlah insya Allah mapan menyusul. Ini tetap tapi berdoa dan berusaha. Ini perbanyak doa. Kadang mindset kita itu doa 50, berusaha 50%. Berdoa 50%. Itu mindset yang keliru. Coba mindsetnya nanti gini. Berdoanya 70%, usahanya 30%. Insya Allah barokahnya ada di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kalau bahasa Yunaninya itu ora et labora. Nih, berdoa dan berusaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti halnya perang Badar. Siapa yang tidak tahu perang Badar hadirin? Perang Badar ini perang terbesar dalam sejarah Islam. Sangat besar. Bayangkan tidak besar seperti apa? 100 pasukan orang muslim, nih, 100 pasukan orang muslim melawan 1000 pasukan orang kafir. 100 orang muslim melawan 1000 orang kafir. Itu kalau di matematika 3:1. Jadi 3 orang kafir lawan 1 orang muslim. Ini tahun kedua setelah Nabi hijrah. Yang ikut Nabi ini, ya Allah hadirin, bukan yang Bromo Corak, boten. Pak Musa, boten. Bilal bin Rabah itu budak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu seorang pedagang. Jadi basicnya yang ikut Nabi ini bukan seperti Kabir Nurmagomedov itu, bukan. Karena basicnya orang kalem-kalem semua. Orang yang senang damai, orang yang senang kebaikan, bukan orang yang senang tawur-tawuran. Cuma wajah Nabi Muhammad yang membuat mereka kuat.
wajah Nabi Muhammad yang membuat mereka berangkat. 313 lawan 1000 orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Bayangkan, ini sudah jumlah kalahnya. Kudanya orang Muslim cuma 3. Kudanya orang Muslim cuma 8. Pedangnya cuma 3. Bayangkan aja. Nah ini orang kafir, waduh Masya Allah. Kudanya banyak, gemuk-gemuk semua. Pedangnya, semua senjata dibawa sama orang kafir. Ini pedang, celurit, lading, parutan, blender, semua dibawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semua dibawa oleh kaum kafir waktu itu untuk semangat memerangi Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sampailah terjumpa nih dua pasukan ini. Orang kafir ini sombong. Tolong atus telulas. Mayoran yang bingung deh. Menang ini. Sombong ya. Kita pasti menang ini. Kayak aneh luwe kabeh wong muslim ini. Kita pasti menang. Abu Jahal dengan sombongnya. Pasukannya Nabi Muhammad mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak cukup itu. Di tengah-tengah peperangan itu di tafsir Al-Munir di surat Al-Anfal ayat 48. Surat Al-Anfal ayat 48 itu diabadikan di Quran. Ada Raja Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ini raja yang paling ditakuti di Saudi waktu itu. Raja yang paling disegani. Raja Suraqah ini datang ke peperangan. Pada hari itu setan menyerupai Raja Suraqah bin Malik. Raja Suraqah bin Malik yang asli masih ngombe kopi sama makan gedang goreng di rumahnya. Nah, ada ini setan menyerupai Raja Suraqah bin Malik. Untuk apa? Nah ini di Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ini di surat Al-Anfal ayat 48 di tafsir Al-Munir. Diceritakan. Jadi Raja Suraqah itu bawa pasukan untuk apa? Memotivasi orang kafir supaya lebih semangat lagi. Untuk menghiasi amalan jeleknya orang kafir. Wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum. Ketika setan ini menghiasi amalan jeleknya orang kafir ini. Jadi memotivasi. Sampai gak bakal kalah kalau aku ambil sampean. Nah, ini setan nih gitu. Saya bakal sama jenengan sampai terakhir ini jenengan tidak usah takut. Wa idzayyana syaitanu a'mal wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Saya sama jenengan sampai tidak bakal kalah. Nah, Allah Ta'ala saking murkanya sama kaum kafir dan setan ini, Allah Ta'ala menurunkan malaikat Jibril beserta pasukannya. Malaikat Jibril itu satu teriakan malaikat Jibril, satu kota bisa binasa ini. Nah ini malaikat Jibril turun dengan kudanya yang bernama Khuyzum. Kudanya malaikat Jibril yang bernama Khuyzum. Nah ini setan kelihatan malaikat, Pak. Nih, setan kelihatan malaikat. Orang kafir tidak kelihatan malaikat. Ketika setan ini melihat malaikat turun dari langit, setan ini ngomong, "Inni bari'un minkum." Wis polo, tak pamitan si wis, tak mulih. Loh, apa lu ini kok jare sampai entek nek kene ngocoy. Saya ini melihat apa yang tidak kamu lihat. Ya. Saya meniteni apa yang tidak kamu titeni. Saya melihat itu ada malaikat Allah turun dari langit. Wes pek-pek engko ndek abdi malaikat Jibril tak mulih. Nah, itu Pak, jangan kon kan sampai setan sampean Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Raja Suraqah pun pulang. 313 kaum muslimin lawan 1000 orang kafir dimenangkan oleh kaum muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu hadirin, Nabi jenderal. Nabi Muhammad itu turun langsung ke lokasi. Nabi Muhammad sweeping. Nabi Muhammad itu sudah tahu kalau bisa menang. Tahu Nabi Muhammad bakal menang, bakal sukses. Nabi Muhammad itu bilang ke sahabat, ini nanti Abu Jahal matinya di sini, ini fulan matinya di sini, ini fulan matinya di sini. Tapi Nabi Muhammad apa? Tetap berdoa. Ora et labora. Tetap berdoa dan berusaha. Tidak langsung menyombongkan diri, tidak. Tetap meminta kepada Allah, tetap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, mengawinkan anak perempuan apabila sudah balik. Ya. Kalau sudah balik, sudah ada yang datang, anak laki baik-baik,
Bismillah. Yang nomor 4 dikatakan wa qada'u dain idza wajaba. Yang nomor 4 membayar hutang apabila ia telah datang kewajiban untuk membayarnya. Kalau ada hutang sudah waktunya bayar, dibayar. Jangan sampai kalau ada hutang waktu ditagih seperti Spiderman, gampang hilang. Jadi kalau memang sudah waktunya bayar, dibayar. Kalau belum ada uang, ya kita kasih pengertian yang baik-baik. Nah, punten saya masih belum ada uang, insya Allah tahun depan. Ya nanti kalau ada rezeki dibayar. Betul ya? Kalau sudah ada rezeki harus dibayar. Yang nomor 5 yang disegerakan wa taubatu minadzanbi idza farad. Bertobat dari dosa apabila sudah terlanjur berbuat dosa. Jangan sampai, nah ini 5 perkara yang harus disegerakan. Jangan sampai nunggu nanti. Ini perkara yang termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai dari Habib perkara itu harus disegerakan. Tak buka HP cepat-cepat ya bukan hadirin ini. Ini ada yang disunahkan dari Nabi Muhammad. Yang pertama tadi apa? Memberi jamuan kepada tamu. Kalau bisa disegerakan. Yang nomor 2 mengurus mayat apabila sudah meninggal. Kalau bisa disegerakan. Yang nomor 3 mengawinkan anak perempuan apabila sudah balik. Ini harus disegerakan. Yang nomor 4 membayar hutang apabila telah datang kewajiban untuk membayarnya. Ini wajib. Yang nomor 5 bertobat dari dosa apabila sudah terlanjur berbuat dosa. Jangan sampai sudah maksiat tenang seno. Nih. Mudah foya-foya mati masuk surga. Nauzubillahi min. Coba tinggi membeda temenan nih. Ya kok iso coba tinggi membeda nih. Zaman coba tinggi wonten dawet. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ada keterangannya. Hal itu dikuatkan oleh dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man at'ama akhahu muslim syahwatahu haramallahu ta'ala alanna. Barang siapa yang memberi makan saudaranya yang muslim, memenuhi keinginannya, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Nih, kalau bisa ngasih makan, ngasih minum, ada tamu. Ini man adma akhahu minal khubzi hatta yusbi'ahu wa syaqawatu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'a khanadiqa kullu khandakin masiratun sibri'atin. Ini dikatakan barang siapa yang memberi makan roti kepada saudaranya hingga dapat mengenyangkannya dan dapat memberinya minum sehingga dapat menyegarkannya, maka dia jauh dari neraka 7 khandak, yakni 7 parit atau setiap khandak perjalanannya itu berjarak 700 tahun. Ini sudah dapat faedah-faedah yang luar biasa seperti ini. Ayo pulang dari sini nanti kita amalkan. Ada tamu kita kasih minum lah kopi. Kalau ada rezeki makan kita kasih makan. Pahalanya besar. Inna awwala ma yujaza al-mu'minu ba'da mautihi an yughfara li jami'i man tabi'a janazatahu. Sesungguhnya balasan pertama bagi orang mukmin sesudah matinya adalah diampuni dosanya semua orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Idza mata rajulu min ahli jannah istihya Allahu azza wa jalla an yu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Nah, apabila seseorang calon ahli surga meninggal, maka Allah yang maha mulia lagi maha agung merasa malu untuk menyiksanya serta orang-orang yang menyolatinya. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Jadi kalau kita sudah lihat pemuda ahli surga itu apa? Kita lihat memang yang menyaksikan, oh ini tiang saya. Di dunia ahli sholawatan, di dunia ahli majlisan, di dunia sering nolong orang. Ini insya Allah kita semua menyaksikan bahwa ini adalah min ahli jannah. Allahumma sholli ala Muhammad. Man zawaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamah tajal muluk. Barang siapa yang mengawinkan anak perawannya, maka Allah akan memberikan mahkota kerajaan kepadanya. Ya, daripada pacaran, kanan kiri, ta'aruf setahun nonton konser bareng, ini keliru ini.
Kalau ta'aruf itu sudah kenal, saling kenal mengenal, chattingan, tahu fotonya, bismillah. Tahu keluarga baik-baik, bismillah sudah diminta. Okay. Maksudnya seorang lelaki yang membimbing anaknya, baik perempuan atau laki-laki, dan mengawinkan anak-anaknya dalam keadaan murni, perawan asli atau perjaka asli, tidak pernah melakukan perzinahan, berkat bimbingannya, maka dia akan mendapatkan anugerah berupa mahkota kerajaan sebagai penghormatan atas jasanya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Mi'ata marrah. Nabi Muhammad selalu berdoa, beliau itu selalu berdoa selama sehari semalam, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, sebanyak 100 kali. Begitulah Nabi Muhammad bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kali tutup 100 kali. Padahal Nabi itu maksum, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi itu tetap minta istighfar. Kalau sholat kakinya Nabi itu sampai bengkak hadirin. Padahal Nabi Muhammad orang yang pertama kali memegang kunci surga, diampuni dosa-dosanya sama Allah. Cuma apa? Nabi Muhammad ingin menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjutkan yaitu Muhammad Ibnu Dawri, beliau mengatakan bahwa iblis itu celaka karena 5 perkara. Iblis itu bisa celaka karena 5 perkara ini. Qala Muhammad Ibnu Dawri, syaqiya iblisu bi khamsati asya'a. Yang pertama, iblis itu bisa celaka karena 5 perkara, yaitu yang pertama, lam yukirra bi dzambi wa lam yandam wa lam yalum nafsahu wa lam ya'zimu ala taubati wa qanata min rahmatillahi wa sa'ida adamu bi khamsati asya. Nah, ini yang 5 perkara ini. Yang pertama, iblis celaka itu karena tidak suka mengakui dosa. Dia berdosa tapi dia tidak mau mengakui kalau itu dosanya dia. Nih, dia celaka. Yang nomor 2, tidak pernah menyesali. Tidak pernah menyesal. Dia sudah berbuat dosa itu tidak pernah menyesal. Malah tatkala dia disuruh sujud, sejarawan kita sudah tahu sejarahnya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, apa jawaban iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia, ya Allah. Engkau menciptakan dia dari tanah, sedangkan aku dari api. Nah ini, kalau orang sudah ngomong, ambil aku ya Bapak, iki ambil aku, lewat ya itu alamat sudah ada sombong di dalam dirimu. Iblis itu mengatakan begitu, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Nih, yang nomor 3, tidak suka mencela dirinya. Orang kalau sudah, nah ini contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini sahabat Nabi, ya khalifah Rasulullah, termasuk Asyar Mubasyirin fil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu saking takutnya kepada Allah. Jikalau Sayyidina Umar itu ngomong gini, jikalau Allah Ta'ala bilang semua hamba-Ku masuk surga kecuali 1 orang, Sayyidina Umar mengatakan apa? Mungkin saya, saking tawaduknya Sayyidina Umar. Padahal beliau pasti dijamin surga. Saking supaya tidak ada sifat sombong dalam dirinya. Kalau kita kan mungkin beda. Misal Allah Ta'ala bilang semua hamba masuk surga kecuali 1 orang. Iku Pak Joko. Iku lang senengane iku tiktokan. Paling gitu. Jadi yaitu hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian menghitung orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi ini bentar lagi akhir tahun Islam nih. Akhir tahun Islam nanti kita ada tahun baru Islam. Nah, ini ulama mengatakan manusia itu ada dalam 3 perkara, 3 hal ini. Dicatat baik-baik. Yang pertama, ada manusia itu yang merugi. Nih, manusia yang merugi itu apa? Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, sama. Yang dia lakukan kemarin sama dengan hari ini. Itu orangnya merugi. Kemarin ya sholatnya terakhir, hari ini juga gitu. Hari ini sholatnya tidak jamaah, kemarin sholatnya tidak jamaah, hari ini tidak jamaah. Ini orang yang merugi. Kata ulama ini adalah orang yang merugi, orang seperti ini. Yang nomor 2, ada orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu apa? Hari sekarang lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin sholat 5 waktunya sendirian. Hari ini sholat 5 waktunya di
di masjid. Hari kemarin tidak pernah sodako, sekarang sodako walaupun 5.000, 10.000. Nah, ini adalah orang-orang yang beruntung bahwa dia harinya lebih baik daripada hari kemarin. Yang nomor 3 yaitu golongan orang yang celaka. Orang yang celaka apa? Hari sekarang lebih buruk daripada hari kemarin. Kemarin sholatnya rajin, nih. Kemarin sodakohnya rajin, sekarang mulai tidak sodakoh, sekarang mulai tidak sholat. Nah, ini orang-orang yang celaka. Nih, jadi manusia itu ada 3 perkara ini. Nah, ini mumpung bentar lagi masuk tahun baru Islam, kita lihat setahun terakhir ini di dalam Islam. 1 tahun terakhir apa yang sudah kita lakukan? Mungkin kalau kita banyak keburukannya, kita minta ampun kepada Allah. Jikalau kita sudah ada kebaikan, kita tambah lagi kebaikan kita di tahun depan. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang nomor 4, iblis itu celaka karena apa? Tidak punya niat untuk bertobat. Tidak ada niatan untuk bertobat. Pernah sekali waktu iblis itu mau bertobat di zaman Nabi Idris. Nabi Adam, setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Di zaman Nabi Idris, iblis itu mendatangi Nabi Idris, ngomong sama Nabi Idris, wahai Idris, aku ingin tobat kepada Allah. Gimana caranya? Bimbing aku. Nabi Idris tidak kebanyakan ngomong hadirin. Oh iya, mau tobat kau? Iya, mau tobat. Dijak ke kuburannya Nabi Adam untuk sujud. Apa jawaban Iblis? Gak wis, kata Iblis. Sing liyane ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kadang sifat kaku dan terlalu prinsipal seperti ini yang kurang baik ini lebih baik dihindari. Kadang zaman sekarang pun seperti itu. Antara ketakmiran masjid pun seperti itu. Ada 2 orang ini saya pernah ketemu ini di Malang ini. 2 orang muda-mudi ngomong ini, 1 orang ke temannya, eling gak kau? Mbahku ini yang merobohkan ketakmirannya mbahmu dulu. Waduh. Ini top ini. Nih, gak boleh seperti itu nih. Kalau bisa, apalagi di dunia singkat sementara. Di dunia ini, apalagi umurnya umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu pun sudah bonus. Itu pun kita mungkin sudah merasakan pegel di badan, gak kayak muda dulu, kaki muda sakit. Di umur yang singkat ini dan yang gak panjang ini, kita ayo perbanyak kebaikan, perbanyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita di dunia jadi orang yang merugi. Nah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya pasti baik. Dunianya baik, akhiratnya pun baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 5, putus asa dari rahmat Allah. Iblis itu celaka karena dia putus asa dari rahmat Allah. Gak mungkin ini pangeran ngampuni aku. Sampai seperti itu. Padahal Allah Ta'ala ini ampunannya maha luas. Kita pernah dengar cerita nih di zaman Bani Israel, seorang pelacur yang masuk surga. Pasti sudah pernah dengar. Nih, ada seorang perempuan yang dia ini perbuatannya kurang baik. Nih, suatu ketika perempuan ini pulang dari kerjanya, nah kerja menjadi kupu-kupu malam nih, seperti lagunya Sinten kupu-kupu malam. Nih, Gus Plus ini kupu-kupu malam. Nah, ini wanita ini pernah pulang dari tempat kerjanya karena dia ini wanita kotor. Dia ini merasa memang saya kotor, saya banyak dosa, saya harus kotor. Dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Nah, seekor anjing yang sedang kehausan. Dia gak lama dia ngambil susu, dia minumkan susu, jaket yang dia pakai dipakaikan kepada si anjing itu. Subhanallah, pulang dari situ dia meninggal. Seorang ulama wali di daerah itu dimimpi bahwa wanita ini masuk surga. Ditanyai oleh seorang ulama itu, apa amalanmu yang menyebabkan dirimu masuk surga? Bukankah kau dulu ini yang ahli maksiat? Bukankah kamu yang dulu hidup si kupu-kupu malam? Si kupu-kupu malam ini, apa yang menyebabkan diri Anda masuk surga? Itu karena saya kasihan dengan ini makhluk Allah. Anjing ini makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kehausan, tak kasih minum, Allah Ta'ala masukkan saya ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang ada orang sekarang sudah tidak mau hewan maupun manusia. Itu lihat kucing kelaparan di tengah jalan. Kalau kita bisa tolong, kita tolong. Bisa jadi ridhonya Allah terletak di situ. Bisa jadi Allah Ta'ala memandang kita tatkala kita melakukan kebaikan seperti itu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Nabi Adam bahagia karena 5 perkara. Itu tadi iblis celaka karena 5 perkara, dan Nabi Adam berbahagia karena 5 perkara. Ya, wa sa'ida Adamu bi khamsati asya'a. Aqarra bi dzambi wa nadiba 'alaihi wa lama nafsahu wa asra'a fi taubah wa lam yaqnut min rahmatillah. Nabi Adam pertama bahagia karena yang pertama suka mengakui dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu banyak Nabi Adam, istighfar Nabi Adam. Nih, selalu minta ampun kepada Allah. Padahal dia ngikuti iblis untuk makan buah hurti, tapi dia terus-terusan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 menyesali dosanya. Menyesali atas dosanya. Nih. Yang nomor 3 suka merosting dirinya sendiri. Merostingnya juga suka mencela dirinya sendiri. Suka maksudnya saking supaya membunuh hawa nafsunya. Oh, koniki nabi, koniki dimuliakan, kon enggak. Nabi Adam ini, ya Allah, aku hamba-Mu yang berbuat dolim, ampunilah dosaku. Nah, seperti ini Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam. Yang nomor 4 mendahulukan tobat. Sering maksudnya tobat itu enggak nunda-nunda. Ada kesempatan tobat ya tobat. Yang nomor 5 tidak putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ada sekarang orang itu seperti ini, nyari kerjaan kanan kiri gak dapat kerjaan, nyari uang sana kesini gak dapat uang. Dia langsung punya pendapat seperti ini, Gusti Allah memang gak cinta sama saya, pilih-pilih coba. Saya ini sudah berusaha buat Allah. Nah, ini orang-orang yang putus asa. Ya. Putus asa itu gak boleh. Kita punya keyakinan seperti ini aja. Kita sudah berusaha, kita sudah ke kanan kiri, kita punya keyakinan seperti ini aja. Allah Ta'ala belum mengabulkan doa saya. Tapi pasti Allah Ta'ala mengabulkan, cuma ada waktunya. Jangan sampai putus asa. Karena putus asa termasuk dari setan. Ada kita punya tetangga, tetangga kita ini judi, mabuk, nggak pernah sholat, suka berbuat dolim, melbu rokok, kadang gitu. Kadang kita seperti itu. Aku sekolah ini gak bakalan melbu surga, ini gak bakal. Ya ini menyuruh orang supaya putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya orang ini mau tobat mikir, iya apa sekarang ini yang merokok ya itu. Karena ucapan kita. Jangan sampai membuat orang lain putus asa juga. Rahmat Allah itu luas, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas. Jangan sampai kecil hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kalimat tobat Nabi Adam di antara lain sebagai berikut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Di antara syarat bertobat dan menyesali dosa sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, man akhta'a khati'atan wa atnaba dzanban thumma nadima fahuwa kafaratuh. Barang siapa yang bertobat atas kesalahan dan perbuatan dosanya, kemudian ia menyesali atas perbuatannya, maka penyesalan itu adalah sebagai kafaratnya, penghapus dosanya. Islam sangat rahmatan lil alamin, kasih sayang. Ini agama yang sangat kasih sayang. Allah Ta'ala itu maha cinta, Allah Ta'ala maha kasih sayang. Kalau kita punya dosa, kita minta ampun, langsung diampuni sama Allah. Kalau kita punya kesalahan, kita minta ampun, langsung dikasih ampun sama Allah Ta'ala. Penting husnudon kita. Jangan sampai ada suudon, husnudon aja. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa saya. Jangan sampai suudon. Mungkin awak ini aku di pangeran, mungkin ada potongan ambil jahitan ini. Jangan. Tetap semangat ini, besar hati. Nah ini, barang siapa yang bertobat atas kesalahan dan perbuatan dosanya, kemudian ia menyesali atas perbuatannya, maka penyesalan itu adalah sebagai kafaratnya, termasuk menghapus dosa-dosanya itu. Makalah yang ke-20 yang terakhir, Syekh Ali Al-Bakhri beliau berkata, bagimu ada 5 perkara, maka kerjakanlah seluruhnya. An Syakik Al-Balkhi annahu qala alaikum bi khamsi khisalin fa'maluha. Yang pertama, beribadahlah kepada Allah seukuran kebutuhanmu kepada Allah. Maksudnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini enggak butuh sama Allah. Yang ngasih hidup Allah, yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala.
terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, ambillah dunia seukuran usiamu di dunia. Nih, kalau sudah meninggal jangan ribut dunia lagi. Selama ada di dunia, kalau sudah dikasih cukup sama Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Bisa sedekah, bisa melaksanakan hak-haknya Allah, bisa melaksanakan hak-haknya manusia sudah cukup. Yang nomor 3, berbuat dosa kepada Allah seukuran kemampuan menahan siksa Allah. Ini kalimat sindiran maksudnya. Nih. Jadi kalau kamu bisa menahan siksa ya berbuat dosa saja, tidak apa-apa. Seperti itu. Yang nomor 4, siapkanlah perbekalan di dunia seukuran kamu tinggal di alam kubur. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Yang nomor 5, dan beramallah untuk surga sesuai dengan tempat yang ingin kamu tuju. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada umur seperti ini hadirin, ayo ada rutinan-rutinan seperti ini kita hadiri, kita semarakkan. Kita tidak tahu rahmat Allah ada di mana, cuma kita yakin bahwa kita pulang dari majelis ini rahmat Allah tercurah pada kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat Isya berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله